Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembangunan daerah. Di mana dalam pembangunan daerah itu yang nantinya akan dibahas adalah perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Nah, sebelum ke definisi dari perencanaan pembangunan daerah, kita perlu tahu apa yang mau kita bahas di minggu ini. Yaitu pertama kita bahas dari definisi daerah, kemudian kita bahas dari teori-teori pembangunan ekonomi daerah, ketiga kita bahas tentang perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang nanti akan diilustrasikan oleh gambar ilustrasi melalui video. Kemudian yang keempat itu ada metode kuantitatif dalam analisis potensi daerah. Pertama, sebelum kita ke definisi pembangunan ekonomi daerah, kita perlu tahu apa definisi dari daerah itu sendiri. Daerah dari sisi aspek ekonomi itu memiliki arti tiga hal. Pertama, daerah itu dikatakan homogen. Homogen itu artinya sama ya. Nah, homogen itu diartikan ketika suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi itu terjadi dan memiliki sifat yang sama. Jadi misalnya dalam suatu daerah itu memiliki kegiatan ekonomi yang sama, itu biasanya dikatakan daerah homogen. Misalnya kesamaannya itu bisa dilihat dari sisi apa? Misalnya dilihat dari segi pendapatan per kapitanya, kemudian dilihat dari persamaan sosial budayanya, dilihat dari letak geografisnya. Nah, itu biasanya dikelompokkan menjadi daerah homogen. Kemudian ada juga daerah nodal. Nah, daerah nodal ini kalau lihat definisinya adalah suatu daerah yang dianggap sebagai suatu ruang ekonomi yang dia dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Itu daerah nodal. Jadi misalnya kayak Indonesia. Di mana sih daerah nodalnya Indonesia? Oh, ternyata daerah nodalnya adalah Pulau Jawa. Kenapa? Karena Pulau Jawa itu adalah pusat daerah kegiatan perekonomian terjadi. Nah, itu misalnya seperti itu adalah daerah nodal. Atau dikerucutkan lagi, daerah nodal itu adalah provinsi DKI Jakarta. Kenapa demikian? Karena semuanya kegiatan ekonomi itu berpusat di situ dan bidang pemerintahan juga berpusat di daerah tersebut. Nah, itu artinya daerah nodal. Kemudian yang ketiga itu ada daerah perencanaan atau administrasi. Nah, kalau daerah perencanaan dan administrasi itu pengertiannya adalah suatu daerah yang berada di bawah satu administrasi tertentu. Misalnya satu provinsi, satu kabupaten, satu kecamatan, satu desa. Nah, itu yang dimaksud dengan daerah perencanaan atau administrasi. Bisa dipahami ya perbedaan dari daerah-daerah ini. Kemudian kalau tadi kan definisi daerah, nah sekarang kita definisi dari pembangunan ekonomi daerah. Kalau pembangunan ekonomi daerah itu diartikan sebagai suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya pembangunan ekonomi daerah itu dia sebuah kegiatan di mana ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang nantinya bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Misalnya seperti ini ya, kita ilustrasikan. Di sini ada pembangunan ekonomi.
tadi dikatakan ya, pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses di mana pemerintah dan masyarakat saling berkolaborasi. Nah, prosesnya itu seperti apa? Misalnya, proses dari pembangunan ekonomi daerah, di mana di situ adalah proses yang mencakup pembentukan dari institusi-institusi atau lembaga pelayanan atau lembaga publik yang lain. Itu diartikan sebagai proses. Kemudian selain pembentukan institusi, itu juga ada industri alternatif. Kemudian juga ada perbaikan kapasitas tenaga kerja, yang dimana perbaikan tenaga kerja ini bertujuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik ke depannya. Nah, kemudian ada juga identifikasi pasar baru. Jadi terbentuknya pasar baru, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Dan yang terakhir itu adalah pengembangan perusahaan. Jadi pengembangan perusahaan itu adalah sebuah proses dalam pembangunan ekonomi. Jadi keseluruhan ini, ketika ada pembentukan di keseluruhan ini dengan menggunakan sumber daya yang ada, maka itulah disebut dengan proses pembangunan ekonomi di suatu daerah. Bisa dipahami ya. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah itu adalah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Jadi tujuan utamanya itu cuma mau meningkatkan peluang kerjanya supaya masyarakatnya itu bisa bekerja dan bisa menghasilkan penghasilan. Ketika mereka sudah memiliki penghasilan, maka penghasilannya itu bisa dijumlahkan ke pendapatan daerah, baru dari pendapatan daerah ke pendapatan nasional, seperti itu. Makanya tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah, di mana di situ ada pemerintah, kemudian di daerah juga ada masyarakat. Nah, bagaimana nih antara pemerintah dan masyarakat itu saling bersinergi atau saling berkolaborasi dalam mencapai tujuan utama tersebut? Maka pemerintah dan masyarakat itu dia harus saling berinisiasi dalam hal melakukan pembangunan daerah. Jadi pemerintah itu berpartisipasi dengan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada, yang nantinya bisa menaksir potensi di setiap sumber daya yang diperlukan, sehingga nantinya bisa dirancang dalam yang dirancang nantinya untuk membangun perekonomian daerah. Oke ya, clear ya. Kemudian teori. Nah, teori pertumbuhan dan pembangunan daerah ini sebenarnya dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama itu adalah metode analisis, kedua itu adalah teori. Dimana kalau metode analisis itu bertujuan untuk mengumpulkan data yang kemudian digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil. Nah, jadi di sini ada metode juga ada teori. Kalau yang metode udah paham ya, digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil. Namun, metode analisis ini pasti memiliki berbagai kendala atau kelemahan. Di antaranya, kita pengen menganalisa sesuatu, tapi ternyata kelemahannya ada di data. Nah, datanya biasanya itu bersifat terbatas. Kemudian data yang tersedia misalnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, data tentang perekonomian daerahnya sulit untuk dikumpulkan. Nah, ini banyak hal yang bisa kita temui dalam hal mengumpulkan data. Kemudian yang keempat, bagi negara sedang berkembang, data yang ada
itu bersifat terbatas dan seringkali sulit untuk dipercaya. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kita semua. Jadi ada data, tapi ternyata datanya sulit untuk dipercaya. Namun untuk data yang bisa dipercaya saat ini kan kita bisa datang ke Badan Pusat Statistik kalau untuk di negara kita sendiri ya. Kemudian ada data World Bank. Nah, itu bisa yang kita yang percaya. Bagaimana data yang tidak bisa dipercaya? Itu adalah data yang biasanya muncul pada blogspot atau sebenarnya benar, cuman tingkat kepercayaannya itu masih lebih baik daripada data dari lembaga yang sudah resmi. Nah, kemudian ada metode yang kedua, itu ada teori-teori, di mana teori pertumbuhan dan pembangunan daerah itu membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Misalnya ada teori ekonomi neoklasik, teori basis ekonomi, teori lokasi, teori tempat sentral, teori kausasi kumulatif, dan model daya tarik. Nah, di mana teori-teori ini biasanya yang digunakan untuk melihat kondisi suatu perencanaan pembangunan daerah. Kalian apakah ada yang sudah bisa memahami teori-teori di situ? Misalnya ya, kalau teori neoklasik masih ingat? Di mana teori neoklasik ini dia memberikan dua konsep penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang satu itu masalah keseimbangan, yang kedua itu masalah mobilitas faktor produksi. Saya rasa ini juga pernah saya singgung di materi sebelumnya ya, neoklasik. Jadi ada dua, satu keseimbangan, satu faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal itu bisa mengalir tanpa adanya suatu pembatasan. Jadi ketika sudah ada modal, maka dengan sendirinya dia akan mencapai titik keseimbangan tertentu. Nah, kalau teori ekonomi basis atau teori basis ekonomi itu biasanya yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Itu biasanya teori basis ekonomi. Dan teori basis ekonomi ini sebenarnya dia lebih ke kayak misalnya ada bahan baku yang kemudian diekspor sehingga bisa menghasilkan kekayaan daerah dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja atau peluang kerja. Kemudian teori lokasi. Teori lokasi ini adalah teori yang dia melihat dari satu kekuatan pasar. Misalnya di dalam suatu daerah itu ada satu titik yang dimana dia menjadi lokasi yang menjadi pusat dari daerah itu sendiri. Bisa dipahami ya? Nah, variabel yang bisa mempengaruhi teori lokasi itu tergantung dari misalnya kita katakan upah tenaga kerja, kemudian biaya listrik, kemudian ketersediaan supplier, fasilitasnya seperti apa. Nah, itu bisa mempengaruhi teori lokasi. Kemudian teori sentral. Teori sentral ini atau yang kita sebut dengan hierarki ya. Di mana teori sentral ini biasanya didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang dia menyediakan berbagai sumber daya. Misalnya sumber dayanya itu berupa industri dan bahan baku. Di mana tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang dimana dia menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang bersangkutan. Itu biasanya teori tempat sentral. Kalau teori
kausasi kumulatif. Masih ingat teorinya Myrdal? Kalian? Namanya kausasi kumulatif, berarti dia menjelaskan tentang sebab-sebab dari bertambah atau memburuknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di daerah dalam suatu negara. Nah, itu biasanya kausasi kumulatif kayak gitu. Pembangunan di daerah yang lebih maju, katanya Myrdal, masih ingat ya? Pembangunan di daerah yang lebih maju akan menyebabkan suatu keadaan yang akan menimbulkan hambatan yang lebih besar pada daerah yang lebih terbelakang untuk dapat maju dan berkembang. Biasanya itu yang disebut dengan backwards effect. Sudah ingat ya, Myrdal ya, tentang backwards effect. Sepertinya minggu-minggu kemarin ya baru kita bahas. Kemudian ada split effect. Nah, itu adalah dari teori kausasi kumulatif. Kalau model daya tarik, itu adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Misalnya suatu masyarakat bisa memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi atau melalui insentif. Nah, itu biasanya masyarakat akan tertarik dengan sendirinya. Itu. Nah, ini paradigma baru teori pembangunan. Mungkin kalian bisa baca sendiri. Jadi di sini ada konsep lama dan konsep baru. Di mana kesempatan kerja, kalau yang konsep lama, semakin banyak perusahaan maka semakin banyak peluang kerja. Sedangkan konsep baru, perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerahnya. Nah, jadi harus seperti itu. Kesempatan kerja itu muncul jika perusahaan itu harus mengikuti dengan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah, kayak gitu. Ini mungkin bisa kalian baca sendiri. Nah, ini adalah analisis potensi daerah. Saya contohkan yang ada metode kuantitatif yang bisa menganalisis potensi daerah. Nah, menganalisis potensi daerah itu ada analisis Shifter, kemudian juga ada analisis Elki. Analisis Shifter itu menggambarkan kinerja dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan kinerja sektor wilayah yang lebih besar. Nah, di sini analisis Shifter itu dibagi menjadi 3, ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada pergeseran proporsional, dan kemudian ada pergeseran diferensial. Kemudian ada LK, location question, di mana LK ini dia melihat dari pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu daerah. Jadi dia menganalisis sektor-sektor ekonomi yang termasuk daerah kategori sektor unggulan atau sektor basis. Makanya dia dibedakan menjadi 2 hal. Satu industri basis, satu lagi industri non-basis. Kalau industri basis itu adalah kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Jadi kalau udah unggul sektornya maka dia mampu di daerahnya sendiri tapi juga mampu di daerah lain. Nah, itu sektor basis atau industri basis. Sedangkan industri non-basis itu adalah kegiatan industri yang hanya melayani pasar di daerah tersebut. Nah, seperti di sini ya, ini rumusnya ya. Oke. Nah, di situ sorry. Di situ ada interpretasi LQ ya. Jika LQ sama dengan 1, berarti produk domestik yang dimiliki daerah tersebut habis dikonsumsi oleh daerah tersebut. LQ lebih dari 1 itu sektor basis, LQ kurang dari 1 itu adalah LQ kurang
dikatakan sektor non basis. Nah, untuk ilustrasinya kalian bisa lihat di YouTube yang ini, nanti saya kirimkan linknya di grup WA ya. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.